Kali ini saya mengganti kampas rem depan kepunyaannya mobil Grand Wax ya. Ini cara penekanan pistonnya seperti ini ya. Dikarenakan tidak ada kunci SST, jadi kita menggunakan obeng dan kampas ya, bekas ya. Lalu didorong. Nah, ini setelah pendorongan piston, kita pergantian kampas rem depan ya. Kampas rem depan bagian sebelah kanan, ini tadi yang sebelah kiri. Dan ini pun caranya sama, kita melakukan penekanan piston dengan menggunakan obeng min ya, seperti ini caranya. Jadi sebenarnya ada alatnya ya, alat khusus untuk menekan pistonnya ini. Jadi dikarenakan kita keterbatasan alat, jadi kita menggunakan teknik seperti ini ya. Dan ini tinggal ditekan saja menggunakan obeng min ya. Ini sangat keras sekali karena ada sedikit karat juga sih, cuman ini orangnya minta diganti saja kan pas, jadi tidak melakukan perawatan juga, pembersihan pada pistonnya juga ya. Ini saya kesusahannya untuk melakukannya karena sangat berat sekali. Di sini juga kita tidak melakukan ganti minyak remnya ya, tapi di sini sudah kotor juga minyak remnya, cuman pemiliknya minta ganti kampasnya saja. Ini diganti pun bekasnya pun kampasnya lokal ya, jadi kita ganti menggunakan ori Daihatsu juga. Nah, ini habisnya udah nyampe besi ya, jadi pengereman tuh besi sama besi. Ini kalau dibiarkan akan berakibat fatal ya, bisa panas ke disc brake-nya dan terjadilah remblong ya, dan kurang maksimal pengeremannya. Ini sangat susah sekali ya untuk menekannya, ini butuh tenaga yang ekstra. Nah, alhamdulillah selesai juga. Dan sekarang sebelum penggantian kampas, kita coba cek pin kalipernya ya. Pin kaliper ini kita kasih pelumas untuk bagian pin kaliper yang bawah, yang atasnya juga kita bersihkan dulu. Sudah dibersihkan, kita kasih grease ya, kita kasih grease. Rp25.000 telah diterima oleh Shopee Pay. Kita kasih grease juga, yang bawahnya juga kita kasih grease. Jangan lupa yang bawah dan atasnya kita kasih grease juga, untuk memudahkan pergerakan si pinnya ya. Jadi supaya tidak seret dan tidak macet, kita kasih pelumas dulu. Nah, seperti ini kita menggunakan grease-nya yang tahan panas ya, jadi tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer, sedang. Untuk merek grease-nya kita menggunakan global ya, merek global, dan itu tidak ada dijual di luaran ya. Untuk harga grease-nya itu satunya 80.000 gitu ya. Nah, setelah melakukan pelumasan pada pin kaliper bawah dan atas, di sini kita mengikir dulu ya. Jadi sebelum dipasang kampas remnya, kita dikikir dulu bagian pinggir-pinggirnya untuk tidak terjadi bunyi pada kaliper, karena kan ini udah kemakan ya pinggir-pinggir, jadi kita melakukan penghapusan. Nah, seperti ini kita menggunakan kikir ya. Setelah melakukan pengikiran, lalu kita menggunakan hamplas kasar ya, untuk membuat permukaannya tidak
terlalu ini. Nah, ini sedang dikikir pemikiran seperti ini, dan itu anak PKL main HP terus ya. Nah, seperti ini ya, untuk teknik pemikirannya bebas lah untuk pemikirannya, yang penting hasilnya maksimal. Setelah kikir kita melakukan hamplas ya, hamplas pada permukaan kampas disc brake seperti ini ya melakukannya. Tuh, jadi sebelah-sebelah kita melakukan penghamplasan. Setelah melakukan penghamplasan, kita bersihkan sisa-sisa debu. Setelah penghamplasan, nah, kita sebelum dipasang kita kasih grease dulu, kasih grease. Jadi si pinggir-pinggirnya itu dikasih grease ya. Jadi tempat-tempat yang terkena gesekan kita kasih grease seperti ini ya. Cukup sedikit saja untuk dikasih grease, jangan terlalu banyak ya. Nah, seperti ini ya. Ini sedang dilakukan pelumasan pada disc brake-nya. Jadi untuk mengurangi gesekan ya, karena ini area yang dikasih grease itu ada area yang terkena gesekan, sering bergesekan seperti itu. Lalu kita pasang. Untuk kodenya ini kampas rem menggunakan BZ200. Jadi BZ200 ini bisa digunakan kepada mobil Terios, Konde, dan juga Grand Max. Sama untuk ini. Xenia juga bisa, Xenia. Nah, setelah melakukan pemasangan, kita pasang kembali ya kalipernya. Nah, seperti ini, kita pasang kembali kalipernya. Jangan lupa kita paskan dulu pemasangannya sampai presisi ya. Kita cek sudah presisi, lalu kita pasangkan bautnya ya. Bautnya menggunakan baut 12. Tekan baut 12, kita kencangkan. Menggunakan baut 14. Menggunakan baut 14 ya. Nah, ini untuk wheel hubnya jangan lupa kita kasih grease juga, karena area situ sering terjadi macet ya. Jadi macet dengan pelek, jadi kadang susah dilepas. Nah, kita ter dulu untuk memastikan.